Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novila Litasari dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya kali ini akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2020. Berhubung dengan pandemi COVID-19, maka praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara VDR atau virtual dari rumah. Maka dari itu, mahasiswa diharuskan melaksanakan praktek pengalaman lapangan di lembaga-lembaga yang berada di desa masing-masing mahasiswa, seperti kantor desa, UMKM, koperasi, UKM, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan mengambil badan usaha milik desa yang saya gunakan sebagai tempat observasi yang saya pilih selama PPL 1 bulan ini. Badan usaha milik desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa Amanah di Desa Karanggayam. Mereka bergerak di bidang usaha penyewaan pasar atau penyewaan ruko-ruko pasar tradisional dan ATM briling serta pembuatan batik tulis. Berikut adalah hasil analisis laporan saya selama PPL 1 bulan ini. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan laporan praktik pengalaman lapangan dengan baik dan tepat waktu. Hasil laporan yang berjudul Analisis Penyusunan Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Perubahan Modal pada Badan Usaha Milik Desa Amanah yang saya lakukan di Desa Karanggayam. Desa Karanggayam. Desa ini terletak di Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Desa ini terletak sebelah barat Kota Blitar, kurang lebih 15 km dari kota dan 8 km dari Kabupaten Tulungagung. Desa Karanggayam terbagi atas 3 dusun, yaitu Karanggayam 1, Karanggayam 2, dan Karanggayam 3. Masing-masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun atau dalam istilah desa biasa disebut dengan kasun. Secara umum, Desa Karanggayam ini cukup asri. Kebanyakan dari masyarakatnya bermata pencarian tani, karyawan swasta, wira swasta, peternak, tenaga pendidik, dan serabutan. Secara umum, kondisi perekonomian masyarakat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari pekerjaan para warga yang menjadi buruh tani tetapi juga memiliki sawah sendiri, sehingga perekonomian masyarakat sudah termasuk masyarakat yang sejahtera. Selain sebagai petani, masyarakat juga ada yang bekerja sebagai peternak dan wirausaha. Penghasil terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian, peternakan, dan wirausaha yang dijalankan di rumah seperti membuat karya seperti batik, seperti bambu yang diukir untuk menjadi kerajinan-kerajinan yang berguna. Dari penghasilan tersebut, masyarakat menghidupi keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan pangan dan kebutuhan papan. Desa Karanggayam ini memiliki banyak potensi. Apa sih potensi itu? Potensi itu adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Ada 2 potensi, yaitu potensi fisik dan non-fisik. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki Desa Karanggayam ini seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Potensi yang dimiliki Desa Karanggayam adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai. Ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas rata-rata, yaitu adalah SMP dan SMA. Sumber daya sosial. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Karanggayam adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat, seperti kelompok pengajian,
badan usaha milik desa, arisan, kelompok simpan pinjam, posyandu, karang taruna, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sumber daya ekonomi. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Karanggayam adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan. Dengan adanya banyaknya potensi yang dimiliki oleh Desa Karanggayam, maka dibangunlah badan usaha milik desa yang bisa mengelola semua itu untuk memajukan Desa Karanggayam. Apa sih BUMDes? BUMDes adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga ini diprediksi menjadi kekuatan yang besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan beredar pada keragaman potensi yang dimiliki desa. BUMDes juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk menghasilkan pendapatan asli desa. BUMDes harus dilahirkan berdasarkan kehendak seluruh warga dan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah desa atau MUSDes, yaitu forum tertinggi yang dapat melahirkan keputusan yang bersifat kebijakan mulai dari pemberian nama, pengurus, dan jenis usaha yang akan dilakukan. Terbentuknya BUMDes sebagai lembaga desa yang berfungsi sebagai salah satu upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset dan potensi desa dan dipersenjatai dengan modal dan penyertaan dari desa. Berikut adalah profil badan usaha milik desa Amanah Desa Karanggayam. Badan usaha milik desa merupakan suatu badan usaha yang bergerak dengan memanfaatkan potensi dan aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan desa. Selain itu, BUMDes juga sebagai badan usaha yang digunakan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang aktif dan mampu bersaing dengan masyarakat di luar sana. Badan usaha milik Desa Karanggayam ini diberi nama BUMDes Amanah yang berdiri sejak tanggal 22 Februari 2011 di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Sampai akhirnya dibentuk pengurus baru atau perubahan tentang pelaksana Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 30 Juli 2019. Badan usaha milik Desa Amanah ini menjalankan usaha dengan cara memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada pada Desa Karanggayam, menjalankan usaha perdagangan atas barang dari hasil pertanian, menjalankan hasil usaha peternakan, menjalankan usaha di bidang jasa seperti bisa juga mengadakan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Badan usaha milik Desa Amanah ini memiliki 3 usaha yang berada di bawah naungan BUMDes, yaitu pertama, pasar tradisional yang bernama Pasar Templek yang didirikan dengan maksud memanfaatkan potensi lahan yang kosong yang bisa dibangun pasar untuk membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka lapak di pasar tersebut, sehingga dari penyewaan kios dan losmen pasar tersebut BUMDes mendapatkan pendapatan. Yang kedua yaitu ATM Briling yang bertempat di sebelah kantor Desa Karanggayam, di mana BUMDes di sini bekerja sama dengan lembaga lain yaitu Bank BRI. Di sini juga mempermudah masyarakat jika ingin melakukan transaksi. Dan yang ketiga adalah usaha pembuatan batik yaitu Batik Gayam. Di sini BUMDes memanfaatkan ciri khas desa yaitu tanaman gayam yang dijadikan sebagai ciri khas batik gayam yang bisa menarik pembeli. Pada usaha ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena mereka mempunyai keahlian yang bisa bergabung dengan usaha ini, dan bagi yang belum bisa mendapatkan pelatihan. Masalah yang ditemui selama PPL adalah sebagai berikut. Masalah yang terjadi pada badan usaha milik desa ini adalah pencatatan laporan keuangan yang belum tertata, karena setelah saya melakukan wawancara dengan pihak bendahara di BUMDes, ini mengatakan bahwa belum ada laporan keuangan BUMDes
yang tertata atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan ini adalah solusi yang saya berikan. Yang pertama adalah laporan raja. Laporan raja dapat digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan saldo akun-akun aktiva, utang, dan modal. Dan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu badan usaha untuk periode tertentu. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan pencapaian suatu usaha dalam periode tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.